Ya, Efesus 52 bro. Sebentar ada telepon, saya jawab sebentar Pak ya. Ya. Oh, mau terima telepon dulu. Kalau gitu penting Bang Adi. Ada with me tuh. Silakan. Taruh saya tanggapi tadi ini Triwira. Dikit ya Bang Juma ya. Dikit saya setengah menit. Lanjut Bang, lanjut. Ya, setengah menit ya. Sudah jelas tadi Triwira ngomong bahwa sudah jelas tadinya Abraham diuji dengan manusia, gitu ya, diganti menjadi domba. Itu perintah Tuhan untuk alat uji gitu. Tapi Kristen sekarang merubahnya begitu. Siapa? Ya Paulus. Apa itu? Manusia, domba yang sudah diganti, manusia tadi diganti sama domba. Dia balikkan fakta. Dari domba menjadi manusia. Nah, supaya samar-samar, manusia ini diberi gelar anak domba untuk menghilangkan kekerasan dan penyiksaan pembunuhan berencana itu. Oleh siapa? Oleh Farisi tadi. Siapa Farisi? Ya Paulus. Saya sudah jelaskan tadi. Di mana tertulis? Baca di Markus 14:53, Markus 15:1, Yohanes 11:48. Siapa itu Farisi? Ahli-ahli Taurat, tua-tua di sana itu. Mereka inilah yang ingin membunuh Yesus. Terjadi akhirnya membalikkan fakta dari manusia alat uji Abraham ke Ishak menjadi domba. Mereka putar balik. Apa itu? Domba diganti manusia. Sebagaimana tertulis, Bang Juma mengatakan Efesus 5 nomor 2. Kelar bertokoh. Siapa ini? Tokoh ini siapa? Kesimpulan sementara dan permanen. Sementara hari ini permanen selamanya. Efesus adalah. Silakan Bro Kiti. Kelar selamanya ya. Iya. Gimana tadi ya? Ini gampang kok di bahasanya itu. Efesus 5 Pak. 52. 5. Saya ngambil Alkitab tadi. Ya. Kelar itu. Buka Efesus 5 nomor 2 ya. Manusia diganti domba, Anda ganti domba menjadi manusia. Tapi manusia Anda katakan anak domba supaya menyamarkan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Bagi Theos ya. Oke. Pertanyaannya di sini apa? Kepada siapa dia? Theos itu siapa kan gitu kan? Bapak atau bapak lah kita istilahkan gitu. Kira-kira Pak Juma. Bisa kira-kira Pak Juma. Allah di sini kan katanya Allah ya. Jadi saya ambil kitab apalah. Bukan Allah di situ Bang, Theos ya. Original teks Theos. Ya, Maka nanti dicari Theos mana yang sejatinya selalu minta persembahan dari manusia. Oke, saya ambil dia apa ya, Indonesia Modern Bible aja ya, supaya nggak ada kata Allahnya ya. Efesus nomor 2. Oke. Dan hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Gitu ya. Kira-kira bisa nggak terjemahan ini kita berada? Bisa Pak Juma? Pak Juma? Ya, silakan Bang, silakan. Oke, ya. Jadi begini, makanya sebelum kita memahami Bible berdasarkan doktrin Trinitas, maka kita harus paham bagaimana konsep ketuhanan di dalam Trinitas ini. Saya dari awal sudah mengatakan, konsep ketuhanan di dalam Trinitas ada 3 kuasa ya, 3 kuasa, 3 pilar yang disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Tapi ketiganya itu adalah satu kesatuan, satu badan lah istilahnya ya. Jadinya Yesus yang keluar dari Bapa ini, yang berinkarnasi, lalu dia mempersembahkan dirinya. Tapi saya sebenarnya kalau membahas ini nanti saya kurang paham gitu tentang penebusan ini saya nggak paham. Makanya tadi Pak Wira tadi sebenarnya yang bisa. Nanti takutnya saya nanti menjelaskan salah gitu ya. Akhirnya nanti ada yang komplain kepada saya teman-teman Kristen. Tetapi kalaupun ini disebut sebagai persembahan ya memang ya bagian dari dirinya itu dipersembahkan untuk dirinya, itu aja singkatnya kalau saya. Begitu deh Pak Juma. Iya, oke, saudara. Untuk Triwira di bawah, sebelum saya masuk di sini, Anda mengatakan Tuhan sendiri yang
yang kemudian jadi manusia untuk menjadi korban. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan sendiri yang mau jadi manusia untuk dipersembahkan ke Theos, maka dalilnya sejatinya aku datang atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau datang dalam rupa manusia. Tapi itu tidak ada pengakuan dari Tuhan seperti itu. Tidak ada pengakuan dari Yesus seperti itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sementara Tuhan itu maha kuasa. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri, sementara Tuhan itu maha berfirman. Jadi murni tafsiran-tafsiran Farisi yang kemudian Anda imani menjadikan Yesus itu korban untuk Theos. Orang Farisi itu, Pak, keahliannya mampu membedakan antara hukum tertulis dan hukum lisan. Orang Farisi itu di dalam konsep penjabarannya menekankan ketaatan pada hukum tak tertulis. Ini yang perlu Anda pahami. Hukum tertulis harus dipelajari dan harus dieksegesis dalam terang tradisi lisan untuk kemudian apa? Memenuhi konteks zaman di mana mereka kemudian mengajarkan satu konsep. Maka ketika orang Farisi mengajarkan konsep kepada orang Romawi, konsep yang ditafsirkan, dijabarkan, diwarnakan dengan warna di mana konsep itu dijajakan. Orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, konsep mereka, warna keyakinan mereka memahami konsep-konsep bahwasanya Tuhan Dewa datang dalam rupa manusia untuk kemudian menyelamatkan manusia. Maka penafsir ini mengambil dalam tradisi kemampuan mereka untuk memberikan tafsiran. Ini yang terjadi. Maka ketika Anda ditanya, apakah Paulus itu nabi? Bukan. Apakah Paulus itu orang yang menerima wahyu? Yes. Dia mendapat roh, ilham? Yes. Padahal tidak. Orang Farisi jago tafsir. Yang ditulis 14 kitab itu tafsiran Paulus yang dijajakan kepada Bani non-Yahudi, Abu Dasarah. Ini yang Anda pahami. Makanya kemudian ketika saudara siapa tadi Triwira menjelaskan ini. Yang dijelaskan itu apa? Muatan dari cakupan pengajaran tafsir Farisi. Begitu juga saudara. Anda tidak mau kemudian mengatakan, oh saya belum tahu, saya harus pelajari dulu, saya tidak pernah mengatakan gini. Kenapa Anda tidak bisa Anda bukan orang Farisi. Kalau orang Farisi dan pengikut Farisi seperti Triwira, jago tafsir. Itulah dia. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Konsep ini terpenuhi oleh siapa? Paulus. Apa muatan ajarannya? Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buah itu? Kristen. Buah tafsir yang dihasilkan oleh orang Farisi yang mendirikan agama di luar orang Yahudi adalah Kristen dan perjanjian barunya. Ini konsep yang Anda harus telan, pahit ataupun tidak enak, ya itulah derita saudara. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan, ya ahlul kitab, Rasul kami telah datang kepadamu mengajarkan, ikutilah dia. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma, mantap sekali ya. Gini, buah itu alegoris bukan denominasi ya, tapi ajaran. Jadinya yang mengajarkan itu dikenal dari ajarannya. Itu loh untuk korelasinya seperti itu. Apakah dia berasal dari si A, si B, dan si C, atau berasal dari Tuhan atau tidak, itu sebenarnya maknanya. Supaya saya jelaskan di sini. Kemudian Pak Juma tadi setuju ya bahwa ahli Farisi itu adalah orang yang jago menafsirkan. Tetapi tentu dari penjelasan kita yang lalu Pak Juma juga sudah mengatakan mengapa dia disebut jago menafsirkan, karena dia sudah melalui lembaga pendidikan yang disebut yang ada Hillel dan Simai. Artinya legalitasnya sebagai yang disebut jago penafsiran ya oke, sudah kita terima gitu loh. Lalu apakah di dalam komunitas itu ada yang menafsirkan keliru? Ya bisa saja terjadi. Dan inilah yang disampaikan Yesus, waspada. Makanya kenali ajarannya. Baru kita tahu bahwa itu bersumber dari sumber yang benar atau yang tidak. Sebenarnya sederhana loh cara berpikirnya.
Tetapi kenapa harus kita pelintar-pelintir ke sana gitu loh? Saya rasa nggak ada masalah lagi kan? Kemudian aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu artinya Yesus mengatakan bahwa konsep ketuhanan Kristen ini, konsep ketuhanan seperti ini loh. Aku, Bapa, dan Roh Kudus itu ada gitu. Dan ketiganya itu kami adalah satu gitu. Makanya secara singkat, sederhana ya, walaupun nanti kita bisa tafsirkan berbeda nanti ya. Yesus sendiri berkatakan, aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Berarti aku dan Bapa itu satu. Persatuan. Gak mungkin seorang makhluk mengatakan bahwa dia dengan Tuhan itu satu. Gak mungkin. Artinya bahwa ya sejatinya Tuhan itu sendiri yang mengatakan gitu, bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Karena dia memang secara utuhnya satu, tidak terpisah gitu. Oleh karena itu saya berharap ketika Pak Juma nanti mau ingin membahas dan mempertanyakan Kristen, tanya dulu dia istilahnya kamus-kamusnya apa, ini maksudnya apa, itu maksudnya apa gitu kan. Tetapi yang saya perhatikan Pak Juma sepertinya oke, bisa membaca banyak hafal ayat. Tetapi sedikit ya, Pak Juma belum pernah menanyakan anak domba itu artinya apa, seperti tadi kan ada artinya binatang gitu kan. Ya memang benar, anak domba itu secara sudut pandang perspektif seseorang bisa dikatakan binatang. Tapi ketika kita berbicara di dalam kitab suci, sipit yang besar terada kan orang. Begitu ada memang anak domba yang binatang ada, ya, tetapi narasinya kan harus jelas. Oh ini anak domba ini artinya binatang karena begini. Oh kata anak domba di sini artinya berbeda kan gitu kan. Sama seperti makan Pak Juma, makan itu kan tidak semuanya segala sesuatu harus artinya dimasukkan dalam mulut gitu kan. Tetapi bisa makan angin, artinya kan beda. Jadi begitu saya rasa Pak Juma. Saya terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya, sehingga ini menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih memperdalam, menyelidiki, mengusut sampai tuntas sehingga saya semakin meningkat. Ya kan, keimanan saya semakin meningkat gitu. Karena kita memang diskusi di sini ya, bukan untuk yang menjatuhkan, tidak ya. Kebanggaan saya hanya satu Pak Juma dalam diskusi dan forum ini. Kebanggaan saya adalah ketika saya bisa menjelaskan keimanan saya kepada orang lain, bukan menjatuhkan agama orang lain. Itu kebanggaan saya dalam hal ini, supaya nanti kita sama-sama paham. Saya rasa begitu Pak Juma penjelasan saya. Silakan. Oke. Yang pertama terkait dengan anak domba. Kalau Anda mengatakan itu tidak ada hubungannya atau saya salah di dalam memahami terkait dengan istilah anak domba yang dinisbahkan kepada anak manusia Yesus, coba Anda buka dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kalau manusia nggak bisa disembelih dia harus hewan. Ini makna yang tertulis, bukan tersirat, makna yang tertulis. Lalu kemudian penggambaran terlihat jelas di dalam Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor, bukan seorang, seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke atas muka bumi. Anak domba ini siapa nih ya? Seekor anak domba ini siapa nih? Yesus. Jadi diidentikan kepada apa? Kepada binatang, Bang. Tidak bisa Anda lari dari sana. Kenapa? Karena penafsiran yang muncul di dalam kitab saudara yang dihasilkan dari pemahaman dan penafsiran orang yang sekolah, kemudian disebut Farisi yang harus diwaspadai ini, itu tidak muluk-muluk. Mereka memang sedang mencocokologikan antara prosesi pembebasan dosa manusia sebagai pendamai, pembatas antara Tuhan dengan manusia dengan darah. Sayangnya, yang diajarkan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Yesus sebagai utusan Tuhan harus darah yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Dan yang diperintahkan oleh Nabi Musa dalam Matius 8:4, Lukas 5 nomor 14 hanya darah hewan. Muncul orang Farisi. Sejauh ini kita masih sepakat bahwa itu masih Paulus karena belum ditemukan orang lain. Muncul Paulus mentafsirkan bahwa darah hewan itu hanya penggambaran, hanya bayangan. Darah yang sesungguhnya harus darah manusia Yesus. Masa-masa nanti diculik kok. Yang Anda harus pahami bahwa
tafsiran Paulus bagi orang Farisi yang harus diwaspadai murid-murid Yesus, kelak ajaran Musa diganti dengan mengatakan itu adalah bayangan, yang asli adalah Yesus yang harus mati. Nah, sementara kita akan diperhadapkan dengan tembok tujuh lapis langit dan bumi. Apa itu? Jangan engkau membunuh orang yang benar. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Kalau ada pagar setinggi langit dan bumi untuk menghalangi dan melindungi Yesus, kita mau dengarkan tafsiran Paulus orang Farisi ini dengan stigma apa? Kalau bukan doktrin dan dogma saja, hanya imani saja. Sementara Yesus itu dikelilingi oleh ajaran Tuhan yang mengatakan dengan jelas tidak boleh dibunuh. Yesus itu, kenapa? Yesus orang benar. Dia tidak boleh disentuh, dia tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Itu perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah dan Tuhan tidak pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jadi mau lari kemana? Tafsiran Paulus gagal total. Kenapa? Yesus dilindungi oleh Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, terangkan dia, diselamatkan dia. Tidak bisa orang benar itu dibunuh. Itu sudah dibuatkan. Begitu juga di Mazmur 91. Yesus terangkat ke langit, malaikat menatang kakinya, tangannya sampai kakinya dia terantuk pada batu. Jadi saudara hanya mengimani tafsiran orang Farisi. Lahirlah Kristen, itulah agama saudara. Sekarang saatnya berpikir. Karena Yesus memerintahkan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal. Bukan dengan segenap iman, tapi akal budi. Nah, berterima kasihlah kepada Bang Handi dan teman-teman apologet Muslim yang telah mengingatkan bahwa sampai 2000 tahun belum ditemukan orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus dengan agamanya Kristen yang Anda imani sekarang ini. Silakan. Terima kasih Pak Juma, semakin tercerahkan saya. Saya sudah berulang kali katakan Kristen itu bukan ajaran Paulus, dan kita sudah membaca ya di dalam bukan sebuah nama, denominasi ataupun agama yang diajarkan Paulus. Bahkan Kristen itu adalah sebutan-sebutan orang-orang kepada umat-umat yang mengikut Kristus. Jadi ini harus kita clearkan dulu. Jangan katakan Paulus itu mengajarkan Kristen, tidak. Bahkan dari mulut Paulus nggak pernah, agama yang ku sampaikan adalah Kristen, nggak ada. Bahkan Kristen itu sudah kita pahami ya sejarahnya, bagaimana ada munculnya nama Kristen itu tadi ya. Kemudian poin yang kedua, jangan membunuh orang yang tidak benar-benar. Itu jelas, jangankan orang yang tidak benar, orang jahat sekalipun tidak boleh dibunuh. Tetapi bukan artinya setiap orang benar itu tidak bisa dibunuh, bisa. Jadi ini harus jelas ini Pak, cuma mengklirkan, mempermasalahkan ini. Nah, orang benar memang tidak boleh dibunuh. Jangankan orang benar, orang berdosa aja jangan dibunuh. Tetapi bukan artinya setiap orang benar itu tidak bisa dibunuh. Ya itu ya. Kemudian kejahatan pasti ada, tapi terkutuklah orang yang melakukannya. Jadi artinya pemahaman ini harus kita pahami dengan netral gitu loh, saya harapkan gitu loh. Jangan karena orang benar itu nggak bisa dibunuh, enggak. Karena ketika dia menjadi manusia memang itu untuk penggenapan. Karena dia akan mati di antara para penjahat. Itu kan agak. Kalau Yesus tidak mati di antara para penjahat, berarti apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama menurut pemahaman Kristen itu nanti sebuah berita bohong. Jadi kematian itu untuk menggenapi gitu loh ya. Kemudian tafsir tentu sangat perlu ya, sangat perlu sekali tafsir itu. Kenapa? Karena tafsir itu adalah salah satu kecabangan ilmu untuk menjelaskan lebih jelas lagi apa maknanya, apa pesannya, apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, yang mungkin secara naratif bisa saja berbeda dengan penjelasan-penjelasan yang lain gitu loh ya. Kemudian darah ini sebuah metafora dan alegoris untuk menyatakan sebuah perjanjian. Makanya Yesus berkata inilah darah perjanjian ya. Jadi kita harus menafsirkan seperti itu, seperti tafsir tadi ya. Jangan pakai pukul sama rata, setiap darah artinya sama. Dalam sebuah kalimat saya bilang ya, satu kata yang sama bisa berbeda arti gitu loh. Oleh karena itu kita harus pahami dulu seluruh kalimat ini. Kata ini maksudnya apa sih? Merangkum seluruh kalimat. Sepertinya gitu Pak Juma ya. Saya rasa itu poin-poin yang saya tangkap. Nah, kemudian gini lagi. Nah, di dalam bahasa kemanusiaan itu ada kaidah bahasa namanya. Kalau Pak Juma mengatakan harus seorang anak domba, ini nanti nggak cocok dengan kaidah karena di situ anak domba. Maka anak domba itu ya kaidah bahasanya harus seekor.
Gak mungkin lah seorang anak domba, kan lucu jadinya kan. Ini ada domba kan ini seorang. Akhirnya orang membacanya ini nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tetapi maknanya harus kita pahami. Seekor anak domba, maksudnya apa? Apakah benar-benar anak domba? Anak domba secara literal? Ternyata tidak. Itu sebuah metafora ya, atau alegoris untuk menjelaskan anak domba itu maksudnya ini loh. Anak domba itu istilahnya ya sesuatu yang dipersembahkan. Tetapi saya tidak mau masuk kemari, nanti saya salah ya, menafsirkannya sehingga saya tidak jauh ke sana gitu. Saya hanya bisa membaca ya, menyampaikan apa-apa yang tertulis, dan yang tertulis itulah yang bisa saya tafsirkan ya. Begitu saya rasa Pak Juma. Terima kasih. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus itu mengaku dengan lisannya sendiri di Galatia 1 nomor 16 ayat 17 juga mengatakan begitu. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus ini memang diutus untuk orang non-Yahudi. Inilah orang Farisi yang kemudian harus diwaspadai. Nah sekarang siapa yang diutus ke non-Yahudi selain Paulus? Yang mengaku hanya Paulus saja. Kalau misalnya ada mengatakan banyak kok murid-muridnya juga, iya siapa dan apa agama yang dibentuknya? Kalau saudara mengatakan kemudian Kristen itu bukan kemudian pengikut pendiri Paulus bukan pendiri Kristen, lalu Kristen ini yang dirikan siapa? Sementara Paulus sudah nyata-nyata dikatakan oleh orang sesamanya sebagai tokoh dari Nasrani. Nah, kenapa ada pernyataan saya? Tadi ada yang typing di bawah. Oh, jadi sekarang Bang Zuma itu sudah mengakui ya bahwa Nasrani itu adalah Kristen. Tidak. Paulusnya yang dari sekte Nasrani. Dia adalah ahli kitab. Pengikutnya adalah Kristen. Itu dikatakan dalam Matius 23. Orang Farisi celaka, ahli Taurat celaka, ahli kitab celaka. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamanya. Masuk ke agamanya ini apa? Itulah pengikut Paulus yang kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus. Lahirlah kata Kristen. Kenapa demikian? Karena orang Farisi Paulus ketika dia datang ke Antioquia, dia mengajarkan dirinya ini adalah Rasul Yesus. Sehingga Yesus dijual di sana. Sehingga orang yang mengikuti Paulus disebut sebagai pengikut Yesus, Kristen, pengikut Kristus, padahal bohong. Justru pengajaran Paulus ini yang harus diwaspadai oleh murid Yesus. Nah, kalau sekarang Anda tidak bisa membantah, Anda bisa menjawab oknumnya siapa, agamanya apa, yang dari Farisi yang mendirikan sebuah agama dan pengajaran, Anda tidak bisa nunjukkan, berarti suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, Anda harus mau menerima bahwa sampai hari ini yang masih terdeteksi dengan kuat, terbukti dengan akurat, orang Farisi mendirikan agama yaitu Paulus. Berarti Kristen ini harus diwaspadai, Kristen ini harus dijauhi. Karena ternyata dia adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi, yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai serigala yang nyamar seperti domba. Maka Islam mengambil sikap. Lakum dinukum waliyadin. Saatnya saudara mikir, Islam mengambil sikap lakum dinukum waliyadin. Kristen apakah tetap mau mandi dalam kubangan itu atau mandi membersihkan diri dari ajaran itu? Itu coba direnungkan, silakan. Terima kasih, mantap sekali ya. Tapi saya rasa kok diulang-ulang padahal sudah dijelaskan. Kita tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang bahwa sekte Nasrani adalah sekte sesat yang dituduhkan kepada Paulus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 24:5. Masih juga Bapak cuma katakan bahwa Paulus tidak pernah menerima disebut Nasrani. Tetapi dia dituduh seperti itu. Mana ada dikatakannya aku Nasrani, aku Kristen? Nggak ada, Paulus berkata begitu. Bahkan saya jelaskan, Kristen itu asal muasalnya dari mana? Sudah kita ulang-ulang. Masih juga Bapak katakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Paulus.
secara istilah pengertian kata saja, Kristen itu artinya bukan pengikut Paulus, pengikut Kristus. Tapi aneh saya, ini sebenarnya tidak mampu menerima penjelasan orang atau tidak paham. Arti Kristen itu pengikut Kristus, berarti kami bukan pengikut Paulus. Hanya ada beberapa hal-hal yang disampaikan Paulus yang kami yakini sebagai sebuah penjelasan yang benar. Sama seperti Bapak ya, ketika Bapak mengikuti istilahnya hadis Imam Bukhari, apakah Bapak pengikut Imam Bukhari? Kan tidak. Jadi cara-cara berpikir inilah kita gunakan sekarang ya. Jangan paksakan seperti itu hanya untuk memframing sehingga bisa berpikiran menyudutkan seseorang. Nggak usah lah, kita berbicara secara netral saja gitu loh. Itulah sebenarnya sebuah diskusi itu yang asik gitu. Saya sudah berulang kali mengatakan Kristen artinya bukan pengikut Paulus ya. Ini tolonglah dikunci. Walaupun di Paulus ada mengajar-ngajarkan, contoh ya, di dalam Bible banyak itu tulisan-tulisan, ada Yeremia ya, ada Yesaya. Apakah saya pengikut Yesaya? Bukan. Apakah saya pengikut Maleakhi? Bukan. Apakah saya pengikut Musa? Bukan. Saya pengikut Kristus. Apakah saya pengikut Matius? Bukan. Walaupun ada surat-suratnya. Begitu loh Pak, maksud saya cara begitu. Contoh begini, saya sudah menjawab tadi. Agama manakah yang dibuat orang Parisi selain Paulus? Saya sudah katakan tidak ada. Gitu. Saya belum tahu. Masih juga diulang lagi ditanya. Lalu maksudnya apa? Kalau sudah saya jawab saya tidak tahu lalu ditanya terus. Jadi saya heran Pak Juma ya. Saya heran, sangat-sangat heran gitu. Saya pernah menanyakan pada Pak Juma, dan ketika Pak Juma mengatakan tidak tahu, saya tidak jawab lagi. Saya bilang, tolong tunjukkan kitab yang berada di Lauhul Mahfuz, saya bilang. Oh, saya tidak bisa nunjukkan. Ya udah, saya selesai. Nggak saya kejar-kejar lagi Pak Juma. Karena saya tahu diskusi yang benar itu sebenarnya seperti itu. Ketika teman kita sudah mengatakan belum tahu atau tidak tahu, gak usah lagi diulang-ulang. Saya rasa sampai sekarang saya pusing sekali. Sudah dijawab, tadi diulang lagi tanya. Oleh karena itu marilah kita mengalir ya. Diskusi kita mengalir lah. Gak usah lagi diulang balik, ke sana lagi balik. Akhirnya nggak sampai kepada tujuan. Mutar-mutar di situ saja. Saya rasa poin yang Pak Jumat pertanyakan tadi tentang agama apa yang diciptakan Parisi sudah saya jawab. Saya tidak bisa menjawabnya karena saya belum tahu atau saya tidak tahu. Kemudian tentang Nasrani adalah sekte sesat yang dituduhkan kepada Paulus dan Paulus tidak menerimanya, saya juga jelaskan. Kemudian arti Kristen itu bagaimana sejarahnya sehingga ada nama Kristen sampai sekarang dan di Indonesia dinyatakan sebagai sebuah agama gitu ya. Padahal kalau Pak Juma kan sering baca Bible ya, kalau bahasa aslinya pun udah paham ya. Sebenarnya kata agama nggak ada di dalam Kristen sebenarnya, yang ada itu kebenaran gitu, riset, apa itu ya. Saya rasa begitu ya Pak Juma. Terima kasih, lanjut. Pak Juma, ini El Pakpawan bisa saya tambahkan sedikit ke Pak Juma juga? Boleh, silakan Pak. Ya, jadi saya sependapat juga dengan El Pakpawan itu bahwa di mana Paulus itu bukan asal muasal atau pendiri dari Kristen. Karena di sini ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa di mana bukan Paulus yang mendirikan Kristen. Yang pertama itu ada di Matius 16 ayat 18. Bahwa di mana Yesus itu sudah mengatakan jauh waktu masih itu Paulus mengikuti Yesus, di atas batu karang akan dia dirikan jemaatnya atau gerejanya. Baru kemudian Kristen itu sudah ada selama puluhan tahun sebelum Paulus menjadi Kristen atau sebelum Paulus bertobat. Jadi Petrus itu sudah memimpin lebih dulu sebelum Paulus bertobat. Jadi bukan Paulus asal muasal dari Kristen. Seperti itu aja Bang Suma. Main dikit. Ini harus diluruskan gitu ya. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan pendiri Kristen, ya is-oke saja. Artinya Anda kurang membaca tulisan-tulisan Paulus yang begitu dahsyat. Intinya tadi udah dibacakan Efesus 5 nomor 2, 1 Korintus 5 nomor 7 Bang. Di mana ajaran para nabi itu dalam penebusan atau pengorbanan itu darah hewan. Termasuk bagaimana Abraham ke Ishak itu tadinya manusia diganti menjadi domba. Tapi orang Parisi ini begitu. Jika sudah bacakan tadi, sebagaimana dijelaskan di Markus 14:53, Yohanes 11:48 itu memang harus dibunuh.
supaya menghilangkan rasa kekejaman di salib, digantilah istilah anak manusia menjadi anak domba, supaya faktor psikologis untuk menyentuh hati Anda dalam pembunuhan yang tragis itu menjadi iman Kristen yang mengharuskan agar Anda tidak terlena dalam kesedihan matinya orang di tiang salib menebus dosa Anda, kan begitu. Di mana ini terjadi? Bang Juma udah menerangkan. Tulisan Paulus saya memenuhi ini semua, Bang. Siapa itu Paulus? Paulus adalah orang Farisi. Kan udah disepakati tadi. Tidak ada satupun orang